Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa praktik pengalaman lapangan dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Nah, video ini dibuat sebagai dokumentasi atas pengabdian kepada masyarakat di sekolah SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan. Nah, dengan tema yaitu adalah pengabdian kepada masyarakat, penyuluhan etika berlalu lintas di SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, yang dimana target penyuluhan kami ini adalah peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan. Oke, selamat menyaksikan. Selamat, kalau saya bilang selamat pagi, jawabannya pagi, luar biasa. Bisa? Oke, keluarin dulu suaranya. Semangat, pagi. Oke, semuanya puasa? Puasa. Yang perempuan masih ada yang nggak puasa ya? Nah, ada yang tahu materinya sekarang bagian apa? Ketika itu tiket tulis di belakang tuh. Kami Baca aja. Ditanya materinya apa, itu di belakang ada. Oke, kami dari mahasiswa Universitas Pamulang semester 8. Nah, di sini kami ada program yang namanya PKM, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Dan target kami, karena kami ini jurusannya adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi kan targetnya itu para siswa, yaitu kalian. Nah, jadi kami mengadakan PKM-nya di SMPN 20 Kota Tangerang Selatan dengan tema penyuluhan etika berlalu lintas. Nah, jadi di sini kami nanti akan memberikan penyuluhan tentang apa sih etika berlalu lintas, apa sih itu yang harus kita lakukan ketika kita berlalu lintas, lalu apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Oke, belum ada ya? Ada satu lagi kan dua. Nah, di sini kami ada absensi, dicampur aja. Bawa pulpen? Yang ada aja pinjam nanti bareng-bareng. Nah, ini depan ada? Oke, ini ada ya punya saya. Oke, ditulis Well played. nomor, nama lengkap, kelasnya. Namanya nggak boleh disingkat, tidak boleh disingkat. Karena nanti akan saya buatkan sertifikat ke kalian sebagai peserta PKM. Bisa dimengerti ya? Ini nama lengkap, kelas, tanda tangan. Oke, ini sekaligus absensi kehadiran kalian. Nanti akan saya setorkan juga ke wali kelas kalian. Oke, bisa dimengerti? Oke, di situ ya absensinya. Oke, sambil berjalan di sini perkenalkan, ada yang kenal saya siapa? Kita kenal ya. Perkenalkan, nama saya Indra, panggil aja Pak Indra, Kak Indra. Bebas. Yang di sini ada namanya Bang Agil Sirais, panggil aja Pak Agil. Yang lalu ada Ibu Juliana dan juga Ibu Ade. Nah, yang di belakang masih sama juga rekan kami, yaitu Bapak Agil. Wey, well played bro. Nah, Masa tegang santai aja. di sini etika berlalu lintas. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, saya ingin bertanya, yang bawa motor silakan angkat tangan, jangan malu-malu, nggak apa-apa. Tuh jujur tuh, Yang jujur. bawa motor angkat tangan. Tadi ada yang bawa tuh. Yang bawa motor angkat tangan. Saya. Takut nggak bakalan salah. Saya. Kayak turunkan. Bahasnya nanti dulu itu. Masih belum kelar nih. Pertanyaannya kedua, umur kalian apakah sudah cukup umur untuk mengendarai kendaraan? Nah, berarti kalian melanggar atau tidak? Melanggar. Nah, pelanggaran apa yang kalian lakukan? Yang bawa motor? Pelanggaran lalu lintas. Jawab. Kenapa disebut melanggar? Satu, belum cukup kedua, belum punya SIM. Lalu apalagi? Tidak bawa STNK tuh, siapa yang bawa tuh? Oke, selain bawa motor atau berkendara, pakai helm nggak? Nah, sudah belum cukup umur, lalu tidak punya SIM, tidak pakai helm, tumpuk 3. Nah, itu tidak boleh. Lalu apa saja sih yang tidak boleh selain itu? Ada yang tahu?
Yang laki-laki nih yang suka racing biasanya apa tuh yang suka dimodif? Kenal? Dalam etika berlalu lintas, biasanya kalau ada tilang atau yang dilakukan kepolisian dia polantas, biasanya selain tidak pakai helm, tidak punya SIM apa kenal? Nah, knalpot juga masuk ke dalam salah satu etika berlalu lintas. Kenapa knalpot bising itu sangat tidak disukai atau dilarang? Kalian tahu? Berisik. Kayak berisik dan juga mengganggu umum. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tanya aja tanya. Kayak lanjut ya. Biar panjang. Nah, etika berlalu lintas. Di sini Pak Agil akan memberikan pengertian dari apa sih itu lalu lintas dan juga undang-undangnya. Silakan Pak Agil. Lalu lintas itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ya. Itu Undang-Undang Lalu Lintas. Nah, pengertian lalu lintas apa? Ada yang tahu nggak? Ya, karena baru saya menjelasin. Nah, lalu lintas itu adalah jawablah. pergerakan orang dari satu titik ke titik lain. Nah, lebih spesifiknya lagi, makanan ya, pada puasa. Nah, spesifiknya lagi. Takjil. Sebuah kendaraan yang dipakai berbeda dari satu posisi ke posisi lain. Makanya namanya lalu lintas. Oke. Nah, kenapa etika berlalu lintas itu penting? Ya, karena ya jadi kasih dulu ya. Ya. Kenapa penting? Mau jawab? Ayo perempuannya nih, ada yang mau jawab nggak tuh? Ya, karena di jalan raya itu Ada yang mau jawab nggak? harus tertib ya. Kalau tidak tertib itu kayak di pejabat, contoh pejabat. Ya, kayak gitu. Nanti ada yang di lajur kiri, ada di lajur kanan, atau nanti saling bersilangan seperti itu. Nah, selanjutnya dalam berlalu lintas juga ada yang namanya rambu-rambu. Ini ada yang tahu nggak rambu-rambu itu apa aja? Banyak ya. Ayo jawab. Lampu merah. Jawab. Lampu merah. Jawab lah. Lampu merah itu bukan rambu-rambu ya? Rambu stop ya. Itu adalah lambangnya seperti apa? S. Dicoret. Ayo perempuannya mana nih? Sepi amat. Kenapa ini penting? Karena dapat menimbulkan yang namanya kecelakaan lalu lintas. Sini ada pernah kecelakaan? Saya. Oh pernah? Saya. Kenapa tuh? Saya ketilang. Keren. Bukan kecelakaan ya. Keren. Jujur aja. Ya. Kenapa bisa terjadi kecelakaan? Itu pasti ada namanya faktor kelalaian ya. Kayak gitu. Jadi kenapa pemahaman tentang lalu lintas ini penting? Salah satu tujuan utamanya adalah mencegah terjadinya kecelakaan. Jadi tadi beberapa dari kecelakaan pasti itu pasti dasarnya adalah sebuah kelalaian ya. Nah, selanjutnya tata tertib berlalu lintas. Yang pertama membawa SIM dan STNK. Ini pasti belum punya semua ya SIM-nya ya. Pasti. Nah, ya, Emang aja ya. Emang bener. Nah, selanjutnya itu wajib menyambungi rambu-rambu. Kayaknya enggak deh. Kalau di sini yang paling dekat di mana ya ada rambu-rambu? Muncul. Mana? Muncul. Yang berapa kali ingat nggak? Kurang lupa. Ya, yang paling dekat kalau yang saya lihat yaitu di bundaran yang di sana yang ada buku ya. Nah itu kan ada rambunya berapa? Ingat nggak? Lingkaran dengan arah kanan melingkar. Nah itu artinya apa? Ya itu artinya adalah sebuah putaran. Nah tapi yang di sana tuh di ini ya jalannya ditutup karena hanya tidak macet. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang lalu lintas. Nah, tadi Pak Agil ini sempat menyinggung tentang lalu lintas atau kecelakaan. Nah, di sini saya punya gambaran jalan. Kayak bisa dilihat. Nah,
Ada yang tahu apa bedanya jalur dan lajur? Ini kan jalan nih. Ini yang arah, misalkan ini arah ke Pamulang, ini arah ke Muncul. Nah, ada yang tahu jalur dan lajur itu bedanya apa? Lajur untuk pejalan kaki. Ada lajur untuk pejalan kaki. Benar tapi kurang tepat. Kalau mau maju ditunjuk gak apa-apa. Yang mana lajur, yang mana jalur. Temennya ada yang mau jawab nih, coba. Apa? Jalur itu apa? Arah kendaraan. Jalur itu arah kendaraan. Itu apa lagi? Wih, bener lah. Sedangkan lajur. Nah, dilihat di sini. Nah, ini kan ada bisa kita ibaratkan ini arah Pamulang, ini arah ke Muncul ya. Nah, yang disebut jalur itu tadi benar kata temennya, arah kita. Nah, ini semua nih. Nah, ini segini ini jalur. Nah, ini saya bilangnya jalur arah ke Pamulang. Berarti jalur ke kanan. Kalau dari sini ya, dari jalan raya. Nah, kalau ini jalur arah ke Muncul. Lalu lajur itu yang mana? Lajur itu adalah pembagian-pembagian dari jalur. Nah, biasanya kan ada, nah ini nih yang suka ada garis-garis. Nah, garis pembatas itu adalah pembeda lajur. Nah, nih. Nah, kalau ini full nih, full ini jalur. Satu arah itu jalur itu, namanya jalur lalu lintas atau jalur kendaraan. Nah, kalau yang membedakan ini, nah di sini kan ada jalur sepeda, biasanya paling kiri. Nah, paling kiri itu ada jalur sepeda. Nah, lalu di sini ada lajur kiri, ada lajur kanan, di sini juga ada lajur kiri, lajur kanan. Fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Kenapa satu jalur itu harus dipisah-pisah lajurnya? Ayo, Ada yang tahu? Membeda kecepatan. Kalau ada ambulan, emergency, kebakaran, mobil pemadam kebakaran atau patroli polisi atau kendaraan yang dikhususkan, kalian itu harus ngapain? Kalau lagi jalan nih, harus ngapain nih? Kayak minggirnya ke kanan atau ke kiri? Kiri. Berarti lajur kiri ini diperuntukkan untuk kita yang sedang berkendara di situasi yang tidak terburu-buru atau situasi yang tidak berbahaya. Nah, lalu lajur kanan ini diperuntukkan untuk emergency, terburu-buru atau menyalip. Menyalip biasanya ke kiri atau kanan? Kanan. Nah, kalau ke kiri akan membahayakan diri kita karena kita berkendara, terutama yang mobil, adanya di kanan supirnya. Maka dia tidak bisa melihat sein itu ada di kiri. Maka ketika kita menyalip di kiri akan berbahaya. Maka dari itu satu jalur harus dibuat pemisah atau lajur. Nah, di sini ada jalur sepeda. Nah, biasanya kalau terjadi kemacetan, kita kan terburu-buru. Nah, kita kan orang Indonesia itu termasuk orang yang tidak sabar. Nah, biasanya kita mengambil haknya para pesepeda dan juga pejalan kaki, yaitu lewat trotoar. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya kita menzolimi orang lain atau menzolimi hak orang lain. Karena di sini itu dikhususkan untuk pesepeda dan juga untuk pejalan kaki. Nah, di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang sudah Pak Agil sebutkan tadi, bahwasanya pesepeda dan pejalan kaki diutamakan daripada kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor itu yaitu kendaraan yang memiliki mesin. Jadi ketika misalkan ada pejalan kaki menyeberang, nah menyeberang itu harus di mana? Zebra cross. Nah, harusnya itu kan di zebra cross. Namun ketika jalanannya tidak ada zebra cross, ada pejalan kaki menyeberang lalu terserempet, yang salah siapa? Yang salah siapa? Misalkan terserempet sama motor, yang salah siapa? Nih,
Kan tadi kalau nyebrang harus di zebra cross. Sementara di jalan ini tidak ada zebra cross. Nyebrang aja nih pejalan kaki terus keserempet sama motor. Yang salah siapa? Pejalan kaki. Pejalan kaki apa motor? Motor. Ayo. Tadi di undang-undang yang diutamakan itu apa? Pejalan kaki. Berarti yang salah siapa? Bukan. Bahkan dari itu kita harus mengetahui etika berlalu lintas. Nah, meskipun kita sedang terburu-buru nih, kita buru-buru mau ke sekolah, atau kita sedang naik gojek. Nah, si abang gojeknya kita bilang nih, Pak, cepetan Pak, udah mau telat. Nah, lalu ada yang nyebrang. Nah, pemotor ini atau yang ojek yang kita kendarai tidak memberikan hak si pejalan kaki itu untuk menyeberang, maka terserempet. Yang salah siapa? Pemotor. Nah, meskipun pejalan kaki itu tidak menyeberang di tempat yang seharusnya, karena pejalan kaki dan juga pesepeda diutamakan daripada kendaraan bermotor. Lalu yang nabraknya itu ambulan. Ambulan kan diutamakan. Yang salah siapa? Ambulan. Ayo, ambulan kan mobil ada mesinnya, tapi dia kan diutamakan. Yang nyebrang pejalan kaki, keserempet, siapa yang salah? Serba salah jawabannya. Serba salah. Dibakar, jangan dijawab. Yang salah? Pejalan kaki. Karena ambulan itu emergency, lalu keserempet nambah lagi emergensinya, ya kan nambah beban. Nah, tetap yang ketika emergency maka dia diutamakan. Nah, di sini ada beberapa kendaraan yang diutamakan. Yang pertama tadi yang sudah saya sebutkan apa? Ambulan. Lalu kebakaran, lalu polisi, lalu ada polisi, ada Pejabat negara. Konvoi tentara, lalu ada Pejabat negara. pejabat negara, sama yang masa jalanan. Sini aja, bukan yang kita banget masa jalanan. Ada beberapa kendaraan yang harus kita ketahui dalam beretika. Misalkan kalian nanti sudah memiliki SIM, maka ketika kalian berkendara, kalian harus mengetahui nih. Ketika kalian berada di lajur kanan nih, kalian lagi sedang ngebut atau sedang terburu-buru, di belakang ada sirine. Nah, kalian melihat di spion, terlihat tuh ambulan ya, ada tulisannya kadek terbalik, tapi kalau di spion kan kelihatannya jelas ya. Nah, kalian wajib untuk menepi dan memberikan ambulan itu untuk lewat. Dan juga ketika ada emergensi lain, ada mobil pemadam kebakaran, kalian juga wajib menepi. Nah, lagi ada misalkan ada mobil dia tuh mobil biasa atau enggak konvoi motor biasa, namun dikawal oleh polisi. Misalkan yang suka ada anak touring, biasanya dikawal sama polisi. Kita boleh nggak di minggir? Padahal mereka itu orang biasa. Kita harus menepi apa tidak? Harus. Nih, misalkan kita sedang berkendara, lalu ada konvoi kendaraan klub motor, tapi dikawal sama polisi, kita wajib minggir atau tidak? Wajib. Dia mereka orang biasa loh. Wajib. Oke, wajib menepi karena di situ ada polisi yang sebagai patwal atau itu pasukan pengawal. Nah, itu meskipun kita merasa tidak suka, tetap kita wajib untuk menepi karena di sini kita ada namanya, di negara kita ada etika berlalu lintas. Nah, setiap pengendara itu memiliki haknya. Nah, lalu pertanyaan saya nih, yang lebih diutamakan itu pemadam kebakaran atau mobil ambulan? Ketika dia papasan, mana yang lebih diutamakan? Dua-duanya lah. Yang pemadam kebakaran angkat tangan. Ya kalau ambulan kan ada mati. Yang ambulan angkat tangan. Kalau dia mati, ada sakit. Jika keduanya emergensi, misalkan papasan, siapa yang lebih didahulukan? Yaitu mobil pemadam kebakaran. Karena sudah jelas kasusnya ya, ada emergensi. Jika
pemadam kebakaran ini telat, entah itu mau menangani kebakaran atau korban masuk ke parit atau Banyak kayak gitu di Kalimantan. Kayak gitu banyak di Kalimantan. meskipun ambulan itu membawa yang sedang kritis, tetap ambulan diutamakan karena akan menyelamatkan lebih banyak yang nah kalau ambulan kan biasanya hanya satu pasien atau menjemput, nah, jadi lebih diutamakan adalah pemadam kebakaran. Tapi yang lebih sulit ini satu, ketika mobil pemadam kebakaran berpapasan dengan konvoi presiden atau pejabat negara, tetap pejabat negara diutamakan. Ya. Biasanya jalur yang dilewati oleh pejabat negara itu sudah disterilkan. Ya, pernah dengar nggak kasus Gojek yang ditendang yang salah paham sama Polantas di Bogor? Nah, pernah dengar nggak beritanya? Nah, yang salah paham. Nah, itu di mana Gojek itu tidak tahu bahwa jalur tersebut sudah disterilkan, bahwasanya presiden akan lewat di situ. Nah, jadi pejabat negara itu lebih bahkan jalur kereta misalkan pejabat negara itu akan melewati jalur kereta, maka penjadwalan kereta tersebut pun akan dialihkan. Nah, bahkan jalur kereta kan cuma jalur sekali aja ya, itu tetap kalau pejabat negara lewat maka lebih diutamakan. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan tentang lalu lintas? Saya senang banyak yang nanya nih. Tanya aja. Biar banyak yang bisa ditanya. kita masih ada. Saya maksa. Enggak ada. Oke, silakan. Siapa namanya? Siapa? Wih, mantap ada nanya, tepuk tangan. Saya mau nanya nih, kalau polisi itu kalau nilang biasanya kan langsung ke pengadilan ya. Misalkan mau ngambil wisata kan ke pengadilan. Tapi ada juga yang ngasih duit, dikasih duit terus langsung suruh jalan lagi. Nih, kalian kan masih pelajar, belum punya SIM dan lain sebagainya atau persyaratan untuk berkendara. Kalau ada tilang, pasti kalian kena tilang. Kalau ketika kalian tidak beruntung. Nah, biasanya kalian suka ditanya mau bayar di tempat atau ke bank atau persidangan dahulu. Nah, kalian saran saya lebih memilih untuk persidangan ataupun kalian bayar ke bank. Nah, biasanya kalau yang dibawa ke persidangan itu kelengkapannya itu benar-benar tidak lengkap, motor bodong, STNK mati, SIM tidak punya, tidak pakai helm. Nah, biasanya itu berat, maka dibawa ke persidangan. Namun, ketika uang cash, saya sarankan untuk tidak memberikan uang cash. Ya. Bukannya kita sujon, tapi kita meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kalau kita dipinta, kalau sebisa mungkin kalian siapkan kamera. Zaman sekarang sudah zaman viral semua ya. Kalaupun emang kita dipaksa, tanya siapa ketua ininya, bukan panglima apa sih namanya? Ini panglima investigasi. Raja. Nah, tanya, Pak, saya mau ketemu panglima yang memimpin raja ini. Ya, kalian jangan langsung mau. Misalkan kalian, ya sudah kita damai saja 100.000, jangan. Ya, kalian tanya siapa yang memimpin raja tersebut, lalu tanya kelengkapan raja ini apa. Saya lihat surat tilangnya resmi atau tidak, apakah ada sebelum kita masuk ke tempat raja, apakah ada spanduk atau pelang. Nah, kalau sebelum misalkan kita lurus tidak ada tulisan di depan ada raja, tiba-tiba kita masuk, itu jebakan. Ya, polisi yang benar, yang akan merazia, yang benar-benar akan merazia, itu akan membuat spanduk atau pelang tulisan ada razia, ada pemeriksaan STNK, ada pemeriksaan kelengkapan kendaraan. Biasanya ada, itu yang resmi. Lalu di setiap razia pasti ada panglima yang memimpinnya. Nah, di situ pasti ada ketua penanggung jawabnya. Kalau tidak ada, itu ya oknum. Biasanya oknum seperti itu. Ya, tidak semua polisi seperti itu. Ya, kalian jangan takut. Tapi kalian emang benar salah karena kalian belum cukup umur.
Nah, kalau seperti itu kasusnya karena kalian belum cukup umur, berarti kalian mengakui saja Pak, saya salah. Kita jalurnya pengadilan saja. Ya, jangan mau bayar di tempat. Kalau uang udah cash, susah, nggak ada barang buktinya. Kalau kalian transfer ada buktinya, ada struknya. Ya, nanti kalian bisa diarahkan ini nomor rekening negara. Jadi uangnya langsung masuk ke negara. Meskipun tetap kita bakal keluar uang karena emang kita melakukan kesalahan. Kayak ada yang bertanya lagi? Tunggu udah ya. Oke, silakan. Nih, saya suka nih pertanyaan Aldi. Puasa nggak? Oke, simpan dulu ya. Buka juga guys. Puasa setengah hari, puasa setengah hari. Perempuan, ayo, ada yang mau bertanya nggak tentang lajur, jalur, atau tentang etika lalu lintas? Saya belum masuk ke lebih dalam lagi. Silakan perempuan, ada yang bertanya? Dia dibakar sih. Disimpan ya. Saya perempuan, ada yang mau bertanya? Nih, kan yang naik kendaraan itu bukan hanya laki-laki, perempuan juga banyak. Bahkan tadi ada yang ngangkat tangan nih, yang bawa motor. Nah, pasti kalian penasaran nih, gimana sih etika berlalu lintas ini gimana? Ayo, perempuan silakan. Ayo, ada yang mau bertanya nggak tentang etika berlalu lintas? Silakan. Ayo, masa laki-laki lagi kan udah ada satu. Saya lagi Pak. Silakan. Kan misalkan ada polisi, Ya. terus kayak ada konvoy motor rame-rame gitu, tapi pada nggak pakai helm, ada yang pakai. Tapi untungnya itu dia nggak ketilang gitu. Penyebabnya apa ya? Biasanya seperti itu, polisi itu lalai. Ya. Karena konvoy itu kan polisi biasanya cuma paling banyak itu 5 atau 10. Paling banyak itu 10 kalau razia besar, kan dia operasi zebra biasanya. Nah, biasanya itu lalai. Biasanya kalau yang tidak pakai helm, dia pasti mencari-cari cara celah untuk tidak mendekati lajur kiri. Ya, biasanya kalau jalurnya itu satu arah, biasanya polisi biasanya ada di kanan, di tengah, atau enggak di kiri. Biasanya yang kasus yang tersebut, biasanya dia itu manuver atau mencari celah dari polisi. Biasanya polisinya lalai kalau tidak terkena. Walaupun misalkan kita lagi ditilang, kita nggak pakai helm, lalu ada yang lewat, kita wajib bilang, Pak, itu kok nggak ditilang? Kenapa nggak diberhentikan? Kita jangan kita salah, ya sudah kita membiarkan pelanggaran yang lain. Ya, jadi emang penyuluhan ini untuk membangkitkan kesadaran kalian tentang etika berlalu lintas. Jadi ketika kita salah, kita pun harus bisa memberikan argumen bahwasanya bukan hanya kita yang salah. Ya, jadi kan kalau misalkan kita kena tilang, ada yang tidak pakai helm lagi lewat, dibiarkan saja. Itu emang benar-benar kayak menjebak kita. Ya, jangan sampai hal demikian terjadi. Namun, alangkah lebih baiknya kalian itu jangan dulu bawa kendaraan. Alangkah lebih baiknya ketika pun kalian darurat, misalkan diminta tolong sama orang tua untuk kemana naik motor, alangkah baiknya menggunakan perlengkapan. Kayak perlengkapannya, maaf, Kak, ini yang tadi saya body, lupa tadi. Kalau sama itu, sini aja. Tuh yang punya SIM tuh. Jadi yang pakai itu sih yang diangkat. Ini absen siapa nih? Lanjutin ya absennya ya sampai selesai. Iya, yang ini. Ya di itu dikasih lihat nanti. Saya siapin aja. Nanti kalau kita. Iya, orang dikasih buat dilihatin. Masa di sini gitu. Nanti. Ini namanya bikin banget. Nah, meskipun ini di SNI, saya sarankan kalian beli SNI karena di darurat. Nah, salah satu perlengkapan wajib berkendara adalah helm. Helm itu selain kita untuk menghindari razia dan juga untuk melindungi kepala kalian itu isinya itu sangat berharga. Itu aset kalian. Kalau kalian punya aset harus dilindungi. Nah, helm ini selain tadi menghindar dari tilang, helm juga berfungsi untuk melindungi diri kalian. Nah, jika terjadi kecelakaan yang tadi sudah ditanyakan Pak Agil, maka meminimalisir dampak dari kecelakaan tersebut. Misalkan kecelakaan kepala terbentur namun pakai helm, paling yang kena cuma pusing ya atau sakit.
Nah, kalau emang keras banget pasti lebih fatal. Nah, maka dari itu ketika berkendara kalian tidak boleh melebihi batas maksimal berkendara. Maaf, coba. Nah, di sini ada rambu-rambu lalu lintas. Nah, di sini ada angka 50 dicoret. Berarti kalian artinya tidak boleh melebihi batas kecepatan 50 km per jam. Biasanya kalian berapa kilometer kalau naik motor? Ya, kalau ada misalkan lagi naik kendaraan di kiri jalan ada rambu lalu lintas 60 km, maka kalian tidak boleh melebihi angka tersebut di speedometernya. Kalau speedometer masih nyala, masih kelihatan berapa tuh angkanya. Kalau melebihi, kalian itu dalam tanda kutip itu berbahaya, karena kendaraan itu memiliki batas ketegangannya. Misalkan kendaraan metik itu hanya di batas maksimal itu hanya sampai 100. Maka ketika kita melebihi seperti itu, maka akan bergetar dan juga berbahaya. Maka setiap motor itu ada cc-nya. Jika melebihi cc tersebut, maka akan berbahaya. Selain membahayakan diri kita, juga membahayakan diri orang lain. Nah, di sini ada rambu lalu lintas juga. Di sini ada apa ini? Oke. Jika ada tanda panah berputar seperti ini, nah itu kita diperbolehkan untuk putar balik. Nah, jangan putar balik ya, nggak ada tanda kayak gini kita main putar balik lagi aja, berbahaya. Karena di situ bukan area untuk putar balik. Dikhawatirkan yang di belakang kita tidak melihat kita, akan terjadi tabrakan. Lalu tadi selain helm, syarat berkendara yang paling penting yang utama adalah sudah memiliki SIM. Sudah memiliki SIM. Nah, tadi tuh saya sudah membagikan tuh, coba. Nah, itu bentuk animasinya, itu SIM. Nah, ini bentuk aslinya SIM itu seperti ini. Ini SIM apa? SIM C itu untuk kalian yang berkendara menggunakan kendaraan bermotor atau kendaraan motor wajib memiliki SIM. Di mana bikin SIM? Nah, di mana panggil? Nah, untuk daerah kita nih, daerah ya ini selatan, kayak kalau kalian mau pusat di kecamatan apa segala macam, ada dia ngurus di masalah daerah Serpong. infrastruktur, Itu ada bundaran atau yang termasuk disebut SIM, perempatan. gedung-gedung apa segala macam persetujuan Ya. kayak gitu. Di situ ada tempat pembuatan SIM. Nah, kalian di sana akan dites untuk Saya mau bikin rumah ke tes Samsat. tertulis dan juga tes praktek. Kalau mau bikin rumah ke Samsat. Biayanya 300.000. Ya. 300.000 untuk membuat SIM. SIM itu diperpanjang. Diperpanjang. Ada yang tahu kenapa SIM itu tidak seumur hidup kayak KTP? Ada yang tahu? Oke, karena ketika membuat SIM kalian akan dites berkendara, yang muter, angka 8, yang zigzag, yang lurus, mengerem, parkir dan lain sebagainya. Nah, kemampuan tersebut seiring bertambahnya usia akan berkurang. Nah, ketika kalian membuatnya, misalkan kalian membuat ketika umur 17 tahun, lalu tidak ada perpanjangan SIM. Ketika umur kalian sudah 40 tahun, kemampuan kalian akan berbeda, penglihatan kalian sudah berbeda. Maka diwajibkan atau emang diharuskan SIM itu diperpanjang. Karena kalian masih layak atau tidak nih berkendara. Kalau sudah tidak layak, maka tidak akan lolos di perpanjangan SIM. Oke, lalu tidur lagi. Oke, lalu selain SIM, ini apa ini? STNK itu didapat ketika kalian pertama kali membeli kendaraan tersebut. Selain buku BPKB. Nah, STNK itu biasanya yang disita ketika kalian kena tilak. Nah, STNK juga diperpanjang setiap tahun. STNK diperpanjang setiap tahun di Nah, ini juga wajib dibawa. Oke.
Bahasa Yogyakarta. Kita bisa Soma. Karangan bunga. Itu buat Karangan. Oke,